selamat datang di Permata Podcast. Balik lagi sama gua Hilda. Kali ini gua akan membahas soal persiapan interview. Kira-kira kandidat yang udah ditelepon buat diundang interview, mereka butuh persiapan apa sih biar bisa lolos interview tahap selanjutnya? Kira-kira kayak gitu. Saat ini gue sudah bersama Recruitment Officer Permata Indonesia. Silakan perkenalkan diri, Mbak. Terima kasih Mbak Hilda. Ya. Oke. Dengan saya Nurul dari Recruitment Officer dari PT Permata Indo Sejahtera. Di sini saya diundang untuk membahas dan membahas tentang persiapan interview. Oke. Siap ya berarti Mbak Nurul ya. Siap. Oke, langsung aja nih pertanyaan pentingnya adalah kira-kira mereka yang sudah dipanggil telepon untuk interview gitu ya, mereka butuh persiapan seperti apa sih kira-kira? Yang pertama, yang paling penting dulu tuh. 1 hari sebelum dia datang ke kantor tuh, ya kan, otomatis kan dia harus mempersiapkan semua dokumen penting dia ya kan. Dokumen penting. KTP, CV, lamaran, ijazah, transkip. Kalau perlu ya ada paklaring kerja dia di kantor sebelumnya, ya kan. Pengalamannya otomatis kan di situ sudah tercantumkan semua ya Mbak ya, gitu kan ya. Udah itu aja sih, dokumen sama mental ya. Dokumen. Persiapan selanjutnya adalah mental selain dokumen ya berarti ya. Mental dia harus kuat gitu. Harus siap ya kan, karena kan dia di interview. Gitu. Tujuannya interview ya, mereka harus tahu tujuannya mau interview, jadi harus siap ditanya-tanyain sama recruitment officer ya. Yes. Oke, terus kemudian setelah mental, terus dokumen penting, terus ya kalau misalkan kayak SKCK gitu perlu nggak sih dokumen? Perlu banget SKCK. Oh iya. Perlu banget. Ada perusahaan yang masih membutuhkan SKCK itu penting. Seperti itu, perlu banget. Berarti SKCK. Mungkin tapi sebelumnya akan dikasih tahu kan kira-kira dokumen apa yang harus dibawa gitu kan? Oh iya. Nanti setelah ada sesi telepon untuk pengundangan, biasanya saya ngirim pesan pribadi tuh, ya kan, untuk apa aja yang harus disiapkan. Ya itu yang dia harus mesti bawa, seperti itu. Karena kan dari dokumen itu kan si klien kan ngelihat dong, ya kan? Betul. Sesiap apa mereka ini untuk bekerja. Jadi dokumen aja sebenarnya bisa dilihat ya persiapannya mereka tuh sejauh mana, atau mereka siap banget atau sebenarnya nggak niat-niat banget kerja gitu ya. Untuk dokumen pun itu harus rapi ya. Harus rapi. Kalau cuma sekedar ditulis, itu pasti nggak bakal dilirik Mbak. Gitu kan, nih kayaknya note banget nih ya. Karena kan harus rapi ya, otomatis kayak semacam diketik ya kan. CV sekarang kan modern ya. Iya betul, bagus. Pokoknya bisa dibuat template-nya juga ada. Template WA-nya langsung, linknya langsung, jadi enak lah. Gitu. Itu justru yang ngemudahin recruitment officer ya. Dan biasanya lebih sering keterima ya. Ya. Oke, selanjutnya tadi kan SKCK penting. Terus persiapan selanjutnya mental. Habis itu ada apa lagi nggak sih persiapan soal mungkin penampilan kah? Kayak gimana? Penampilan itu penting ya. Ya, apalagi kalau penampilannya dia tuh rapi, bersih, wangi, ya kan. Itu penampilan yang harus dilihat dari kita sendiri. Setelah dari kita kan otomatis dari klien juga kan akan melirik ya kan. Benar. Berarti kan dari penampilan aja dia bisa rapi, apalagi nanti saat pekerjaan. Itu bisa dilihat ya sebenarnya. Gimana kerja ke depannya tuh bisa dilihat dari saat interview pertama datang. Kalau misalkan emang acak-acakan ya mungkin kayak nggak niat gitu kali ya. Kayak nggak niat ya kan. Setengah-setengah ya? Iya, setengah-setengah jadinya. Tuh, jadi abis itu selain penampilan, kira-kira pertanyaan apa sih yang biasanya keluar nih ya saat interview yang biasa ditanyain ke kandidat gitu lah. Mereka bisa siap-siap jadinya. Pertanyaan apa aja? Biasanya untuk interview itu pertanyaan pertama yang ditanya itu pasti otomatis domisili ya. Domisili kan biasanya ada yang sesuai KTP dan tidak, depannya. Karena domisili itu penting, seperti itu. Domisili, pengalaman kerjanya di mana aja. Terus kalau untuk kayak semacam
kenapa resign ya kan, Oke. otomatis kan gitu kan ya. Kenapa? Biasanya kan lagi zamannya pandemi kayak gini kan Iya. biasanya ada yang karena pengurangan. Pengurangan. Ya, seperti Tapi itu nggak apa-apa ya sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya kalau misalnya dia memenuhi dari kriteria kualifikasi kita. Oh gitu, maksudnya nggak masalah sama resign karena PHK gitu kan ya? Bukan. Oke. Terus kemudian kalau misalkan domisili itu ngaruhnya apa nanti? Domisili kan terkadang kan klien kita kan ada di mana ya Iya. kan? Misalkan di Jakarta Barat ya kan? Nggak mungkin dong dari Tangerang. Kalau Tangerang mungkin, nggak mungkin dari Bogor dia ngambil ke Jakarta Barat. Itu kan jauh juga, jauh banget, ya kan, ya. kasihan ya kan. Ya otomatis ya apa dia ngekos atau bagaimana kita belum Iya tahu. sih. Biasanya sih saking anak ini mau bekerja ya, saking anak mau bekerja nggak apa-apa Bu, ya kan. Saya nanti saya bisa ngekos di sini kok Bu, gampang ada saudara. Gitu. Itu sering kali kali kandidat melontarkan pertanyaan itu ke saya, gitu kan ya. Ya, maksudnya seniat itu ya berarti ya. Berarti emang benar-benar niat. Kalau buat saya pribadi namanya dia mau bekerja ya kan, ya saya undang dong. Oke, Nah, seperti itu. Kan untuk masalah terima atau tidaknya dari usernya sendiri. Lagi. Yang penting dari recruitment officer udah kesaring Udah nih kesaring gitu. Oke, terus kemudian selain domisili, terus tadi alasan resign, terus jelasin ini ya pengalaman kerja ya? Iya, pengalaman kerja. Otomatis pengalaman kerjanya dia di mana aja, ya kan? Job desk-nya apa? Kenapa resignnya, ya kan? Jadi kan kita bisa membandingkan dari perusahaan lama sehingga nanti dia bisa masuk ke perusahaan yang baru. Oh gitu. Oke. Kalau misalkan anak fresh graduate nih, gimana ngejelasin pengalaman kerja sementara dia mungkin belum punya gitu? Oke. Rata-rata anak fresh graduate itu kan dia biasanya ada yang sebagian ada PKL dan part time ya. Ngerti. Iya. Kadang-kadang si anak fresh graduate ini juga ada pengambilan di part time sesuai prodinya dia, ya kan, jurusannya dia. Jadi ya biasanya si klien suka ngambil sih, gitu kan, suka ambil gitu kan ya, walaupun dia ada pengalaman di mana. Oh dia ada cuma di pengalaman di magang ya kan. Ya sudah, biasanya suka ada sesi pertama dipanggil. Oh gitu. Berarti misalkan kayak magang atau part time itu sebenarnya penting ditaruh di CV gitu ya? Taruh, nggak apa-apa. Taruh aja ya berarti ya. Oke. Terus kemudian kalau misalkan berdasarkan CV, ada nggak sih yang ditanyain sama recruitment officer gitu ke kandidatnya? Berdasarkan CV pasti ada ya, dipertanyakan CV-nya ya CV untuk kayak semacam CV ini harus diperbarui lagi. Oh gitu. Itu aja sih. Oke. Terus kira-kira berapa lama sih kalau misalkan sesi interview itu dari ngasih dokumen sampai ke interview tanya jawab itu berapa lama sih? Wah, itu dia nih pertanyaan yang berat ya. Kenapa? Kadang-kadang dari saya lolos, ya kan? Udah saya kirim nih CV dia ke user. Semua kan tergantung dari klien ya, gitu kan ya. Entah seminggu lagi, entah 2 minggu lagi. Terkadang si kandidat tuh suka bertanya ya kan, Bu, CV saya lolos gak? Gitu kan ya, Bu. Hasil interview kemarin bagaimana? Nah ini dia yang suka banyak pertanyaan-pertanyaan yang dia berharap gitu, dia berharap untuk diterima kan dari CV dia. Itu dia yang kadang-kadang berat banget. Tapi sebenarnya kalau misalkan susah ada interview, mereka tuh perlu nggak sih nanyain lagi ke recruitment officer? Kira-kira mereka udah lolos atau enggak, atau sebenarnya nggak perlu nanya aja udah gitu, nanti juga dikabarin gitu, harus follow up terus. Follow up terus. Itu pasti banyak yang follow up, yang seperti tadi saya bicarakan Mbak. Setelah dari sesi saya lolos, dan jadi tuh dia banyak berharap dari CV dia tuh lolos ya kan, kapan saya bisa join, kapan saya bisa datang ke kantor untuk tanda tangan kontrak, seperti itu sih Mbak. Tapi harus di follow up terus mereka ya. Yes. Maksudnya mereka harus nanya ke recruitment officer terus kah, atau sebenarnya ada waktu kira-kira setelah 2 minggu baru boleh nanya, atau setelah seminggu baru boleh nanya gitu? Follow up selalu boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak tapi kalau setiap hari ya jangan juga gitu kan. Kalau setiap hari jangan juga. Kalau saya bilang
nanti lagi diproses, udah tunggu aja dulu. Oh gitu. Biasanya Sebenarnya seperti gitu itu ya, Oke. karena kan saya juga kan nunggu jawaban dari si Ya, usernya user, juga, gitu. Sip. Jadi intinya kalau misalkan sudah dijawab lagi diproses ya berarti udah Tunggu, ya, tunggu iya, aja dulu. Nanti juga dikabarin, Dikabarin follow up sih nggak apa-apa, Nah. follow up terus nggak apa-apa. ya. Saya seneng malah banyak Oh yang gitu. Oke. WA masuk Iya. biar rame gitu Jadi kan ya. ingetin. Karena kan Oke. namanya kandidat itu kan bukan satu atau dua. Iya benar. Iya kan ratusan itu yang WA masuk tuh Nah, banyak, makanya benar. takutnya nama dia terlupa ya kan. iya, Jadi jadinya- wajiblah kita betul, dia betul, reminder betul. lagi. Iya, jadi ngingetin ya. Yes. Oke, terus kira-kira boleh nggak sih bohong sedikit gitu saat interview? Ditanya apa terus jawabnya gimana gitu? Biasanya ada sih. Serius ada? Ada. Oh. Ada aja yang ditanya apa, Hah? dia bilangnya apa. Kadang-kadang pas giliran udah sesi dia diterima Iya, atau apa, hah? dia Nggak baru bisa. jujur gitu. Oh, Ada oke. aja. Tapi yang sebenarnya namanya ada apa? rezeki dia diterima ya nggak apa-apa Oh, gitu. Tapi mungkin jangan Iya, banyak-banyak Jangan ya. banyak pokoknya gitu kan ya. Sebatasnya aja Sebatasnya gitu ya. aja. Intinya sesuai sama kemampuan lah ya. Yes, betul. Oke. Terima kasih Mbak Nurul. Mungkin sejauh itu maksudnya tanya jawabnya seputar interview terjawab, atau mungkin Mbak Nurul ada mungkin kayak pesan deh intinya buat mereka yang mau interview, kira-kira apa tuh? Kalau untuk pesannya untuk interview apa ya? Masalah untuk interview boleh aja sih, karena kita kan kantor kita kan emang jasa ya. Iya. Ya kan? Jasa rekrutmen ya kan. Mau kapan aja kalian datang atau mau chat WA atau email itu terserah gitu kan ya. Untuk kesannya happy sih, happy aja, udah oke. itu aja mau. Kesannya kuatin mental kali Kuatin ya, mental. biar bisa ditanya jawab sama rekrutmen, sama Betul. user ya gitu ya. Oke Mbak Nurul, terima kasih sudah mau tanya jawab sama podcast Permata. Sama-sama. Lain kali kita tanya jawab lagi sama soal rekrutmen yang lainnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Mbak Nurul. Terima kasih, sama-sama.